Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemudian disebutkan dalam banyak sekali hadis. Woi, hadisnya luar biasa kalau ngomong tentang rahmat ini. Yang pertama, ini hadis yang sampai Rasulullah ketika menceritakan hadis ini, Rasulullah tertawa dan tampak gigi belakangnya. Hatta badat nawajizuhu, sampai gigi gerahamnya itu kelihatan. Artinya guyune itu bukan senyum saja, tapi apa? Ngakak sudah. Walaupun ini bukan suatu kebiasaan Rasulullah. Sesekali terjadi kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya begini. Rasulullah cerita, wa inni la'alamu akhiru ahlil jannati duhulan. Aku, kata Rasulullah, tahu, dan aku mau cerita sama kamu, kepada sahabat itu, orang yang masuk surga paling terakhir. Orang yang masuk surga paling terakhir. Kan riwayatnya banyak ya. Salah satu di antara riwayatnya yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, dan hadisnya disebutkan oleh para ulama derajatnya sahih. Seorang laki-laki yang oleh Allah terakhir diambil dari neraka, kemudian didekatkan kepada Allah. Lalu sama Allah ditampakkan kepadanya dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Jadi yang ditampakkan dosa apa? Dosa kecil. Dosa besarnya disingkit disik. Ketika dosa-dosa kecil itu ditampakkan, fayuqarriruhu rabbuhu, sama Allah dia dibikin ngaku. Sama Allah ditanya, ama fa'alta kadza yauma kadza wa kadza, bukankah kamu pernah melakukan ini pada hari ini di tempat ini? Laki-laki itu bilang, ayya Rabbi, ngaku Gusti Allah, ngaku ya ngaku. Ditunjukkan lagi dosa kecil yang lain. Terus ini dosamu juga kan? Iya ya Allah, dosa saya. Ditunjukkan lagi dosa yang lain. Ini dosamu juga kan? Iya ya Allah. Dosa kecilnya ini besar gunung. Yang ketika dia melihat itu apa? Fadhanna annahu halak. Wis dia yakin ini mungkin Allah manggil saya ini untuk Allah memberitahu bahwa saya tidak pantas masuk surga. Dhanna annahu halak. Dia mengira bahwa dia pasti celaka sudah. Ketika dia melihat ternyata dosa kecilnya saja sudah sangat besar. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu dosa besarnya sama Allah belum ditampakkan, dan orang ini menengtok. Karena apa? Wes gak usah wes, mudah-mudahan Allah lali gitu loh, bahasa Malangnya gitu. Karena apa? Dosa kecil saja sudah terlalu besar, dan dia dengan dosa kecilnya tuh wes yakin neraka sudah ndak pantas surga. Apa yang terjadi? Ternyata fa abdalallahu kull sayyi'atin makanuha hasanatan. Ternyata setiap dosa kecil yang dia lakukan, yang dia sama Allah dibikin ngaku tadi, ternyata setiap dosa itu satu persatunya yang ternyata kalau dikumpulkan segede gunung, itu sama Allah diganti semuanya jadi pahala. Semuanya jadi apa? Pahala. Ketika dia lihat dosa kecilnya ganti pahala, apa laki-laki ini bilang, ya Allah, dosa saya tidak cuma itu loh ya. Itu baru yang kecil tok, katanya dia. Wa ammal kabair lam tuftahli. Kalau dosa besarku ya Allah belum kamu buka loh. Karena harapannya apa? Sing cilik ae sakmono kae dadi pahala kabeh. Landahne sing gede. Maka ketika menceritakan hadis ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa sampai kemudian gigi gerahamnya itu kelihatan. Subhanallah. Dan ini salah satu gambaran di antara besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, suatu hari An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang wanita minas sabi. Sabi itu di antara perempuan yang dijadikan budak karena apa? Peperangan. Hasil apa? Peperangan. Jadi rampasan perang, ghanimah itu termasuk perempuan, maka dia apa? Sabi. Ya perempuan, ya anak kecil semuanya diangkut. Nah, maka ketika sabi itu datang,
Ternyata saat itu ada pasukan perang yang baru pulang dan jumlahnya pasukan perang ini besar sekali. Maka ketika pasukan perang itu masuk ke jalan kota Madinah, apa yang terjadi? Maka anak-anak kecil itu masuk di sela-sela pasukan perang. Maka ada seorang ibu tahallabat tadyuha. Ini payudaranya sudah penuh terisi susu, dan itu ibu ini nyari anaknya yang bakal nyusu. Dicari sama ibunya, tidak ketemu itu anak karena masuk di antara pasukan perang. Maka karena tidak ketemu anaknya, ibu tadi nyari anak kecil yang mau nyusu. Maka sama ibu itu diambil walaupun bukan anaknya, diambil, ditaruh di pangkuannya, kemudian sama ibu tadi disusuin. Tidak lama setelah anak ini nyusu, pasukan perang sudah lewat, anaknya dia muncul. Anaknya dia ketemu. Setelah anaknya dia ketemu, apa yang terjadi? Sama ibu, anak kecil itu diletakkan dalam keadaan anak kecil yang pertama sudah kenyang dengan air susu, anaknya diambil, digendong, dirangkul, lalu disusoni. Lalu ketika Rasulullah melihat kejadian ini, Rasulullah tanya sama para sahabatnya, ala tarawna annaha mulqiyatan ibnaha finnar. Para sahabat, kamu lihat tak perempuan itu tadi? Anak orang lain saja digendong dengan penuh kasih sayang, kemudian disusuin sampai anak itu kenyang, kemudian ketika anaknya ketemu, dirangkul, diciumin, kemudian disusuin. Ibu yang seperti ini tega ndak ngelemparin anaknya ke dalam api? Wahiyya qadiratun 'alaiha. Dalam keadaan ibu itu bisa ngelempar anaknya ke dalam api, artinya dia punya alasan. Anaknya seakan-akan dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, memang itu anak pantas dilemparin ke dalam api. Tapi kira-kira kalau ngelihat sayangnya ibu itu kepada anaknya, tega ndak ibu itu ngelemparin anaknya ke dalam api? Apa kata para sahabat? La ya Rasulullah, wahiyya qadiratun 'alaiha. Ndak mungkin ya Rasul. Walaupun ibu itu mampu melemparkan anaknya ke dalam api, saya yakin, kata para sahabat, ndak akan mau dia melemparkan anaknya ke dalam api. Apa kata Rasulullah? Wallahi, demi Allah, lallahu, Allah itu arhamu bikum, lebih sayang kepada kalian, min hadhihi biwaladiha, dibanding sayangnya ibu itu kepada anaknya. Dalam riwayat yang lain dikatakan, kalau ibu itu tidak akan melemparkan anaknya ke dalam api, maka demi Allah, Allah lebih pantas untuk tidak melemparkan kalian ke dalam api neraka. Subhanallah. Lihat, antum lihat kasih sayang yang paling besar di dunia ini, kasih sayangnya ibu sama siapa? Anaknya, sudah ada lain. Ibu sama anaknya, luar biasa. Bahkan ketika bapak ngamuk pun, ibu yang gendong, wis jarno bapakmu sik sumpek. Nah, kan gitu. Saking sayangnya. Bahkan ketika bapak itu bilang, kamu ndak boleh minum es krim ya, ndak boleh beli es krim, ndak boleh beli es krim. Kalau bapaknya pergi, ibu-ibu meneng-meneng apa? Seakan bi anai, nih tak kei duit, tuku es krim. Tapi aja ketok bapakmu ya. Nah, lihat. Ini saking sayangnya ibu kepada siapa? Anaknya. Tapi coba lihat, kasih sayangnya ibu ini kepada anaknya, Rasul katakan, demi Allah, Allah lebih sayang kepada kalian dibanding sayangnya ibu ini kepada anaknya. Masya Allah. Terus setelah ini, mau sore kita masih tidak yakin bakal masuk surga gitu? Insya Allah yakin. Walaupun ingat, bukan dalam artian kita akan meremehkan dosa. Jangan sampai meremehkan apa? Dosa.